Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Tegar Yunus dan di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu jenis atau bagian dari subordinate clause, yaitu relative clause. Jika kalian ingin memahami tentang relative clause, maka tontonlah video ini sampai selesai. Baik, langsung saja kita mulai materinya. Kita akan memulai dengan definisi relative clause. Relative clause adalah salah satu jenis dependent clause. Kalimatnya memiliki subjek dan verb tapi tidak bisa berdiri sendiri sebagai satu kalimat. Kalimat ini juga dikenal sebagai adjective clause karena fungsinya mirip dengan fungsi adjektif atau kata sifat, yaitu memberi informasi tambahan pada sebuah noun. Relative clause selalu dimulai dengan relative pronoun yang menggantikan noun phrase, atau pronoun ketika beberapa kalimat digabung. Apa saja yang termasuk dalam relative pronoun? Yang pertama ada who, digunakan untuk merujuk objek manusia. Pronoun ini digunakan untuk menggantikan subjek noun atau pronoun he, she, we, they. Selanjutnya ada whom, digunakan juga untuk merujuk objek manusia. Pronoun ini digunakan untuk menggantikan objek nouns atau pronouns him, her, us, them. Yang ketiga ada whose. Selain who dan whom, ada whose yang juga digunakan untuk merujuk objek manusia. Pronoun ini digunakan untuk menggantikan possessive nouns atau pronouns his, hers, our, their. Yang keempat ada that. That bisa digunakan untuk merujuk objek benda hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, serta bisa digunakan juga untuk menggantikan benda mati. Yang kelima ada which. Which memiliki karakteristik yang unik. Mengapa? Karena which bisa menjadi subjek atau objek, dapat digunakan pada non-restrictive relative clause, dan juga dapat digunakan pada restrictive relative clauses, meskipun kebanyakan orang tidak suka menggunakannya. Penggunaan relative pronoun bisa digunakan subjek maupun objek dalam sebuah kalimat. Nah, mari kita lihat contohnya berikut ini. Nah, contohnya, I like the person who was nice to me. I hate the dog that bit me. I'm moving to Louisville, which is where the Muhammad Ali Museum is. Nah, selanjutnya ada relative pronoun sebagai objek. I like the bike. My father gave me the bike. I like the bike that my father gave me. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang restrictive relative clause. Restrictive relative clause, atau sering juga dikenal dengan defining clause, memberikan informasi yang menjelaskan sebuah noun, informasi penting untuk melengkapi identifikasi sebuah noun. Kita dapat menggunakan that atau which untuk noun yang bukan manusia, dan menggunakan that atau who untuk noun yang merupakan manusia. Biasanya pula dalam kalimat ini tidak digunakan koma. Contohnya, I like the paintings that hang in the SASB North Lobby. I like the paintings which hang in the SASB North Lobby. Students who study hard will do well in my class. Students whose grades are low can drop one test score. Ketika sebuah noun menjadi objek dari preposition, noun dan prepositionnya dipindahkan ke depan kalimat relative clause. Dalam bahasa Inggris yang lebih casual, umumnya yang dipindahkan hanya pronounnya saja. Contohnya, I hope I hear from the person with whom I spent hours talking last night. I hope to hear from the person whom I spent hours talking with last night. Selanjutnya ada non-restrictive relative clause. Jenis ini juga dikenal sebagai non-defining clause yang hanya menyediakan informasi tambahan. Informasi yang disediakan mungkin cukup menarik dan penting untuk percakapan yang lebih luas, tapi tidak penting untuk dapat mengidentifikasi noun secara tepat. That tidak bisa digunakan sebagai relative pronoun dalam non-restrictive relative clause. Tanda koma selalu digunakan di awal dan akhir relative clause jenis ini. Sebuah non-restrictive clause dapat memodifikasi satu noun phrase, atau keseluruhan preposition. Contohnya,
My mother, who is an excellent cook, is thinking of opening a restaurant. I'm planning to grow roses, which I find quite beautiful. I'm driving across the country with 3 small children, which is going to be stressful. Baik, itulah dia penjelasan singkat saya tentang relative clause. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.